Kita membahas Sultan Syarif Qasim II dan para pejuang tanah Melayu yang mungkin pemimpin kita di pusat lupa sejarah sehingga permintaan investor asing akan lahan yang harus mengusir penduduk asli Melayu di Rempang, Batam demi asing, demi uang pinjaman, demi menguntungkan investor, rakyat yang dijanjikan akan diberi sertifikat ketika kampanye menjadi terlupakan. Sultan Syarif Qasim II lahir Desember 1893, dinobatkan jadi Sultan Siak ke-12 dengan gelar yang di Pertuan Besar Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin. Ketika deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sultan Syarif Qasim II memutuskan bergabung dengan NKRI. Kemudian atas nama Kesultanan Siak Sri Indrapura, Sultan Syarif Qasim II menyumbang 14 juta gulden Belanda, kurang lebih senilai 100 juta dolar di masa itu, atau senilai yang mungkin setara 50-100 triliun rupiah di masa sekarang. Kemudian Sultan Syarif Qasim II aktif berperan membujuk para Sultan Tanah Melayu lainnya, yaitu yang di Sumatera dari Aceh hingga Lampung, hingga juga Sultan di Tanah Kalimantan agar bergabung dengan NKRI. Pejuang Melayu berikutnya adalah Hang Tuah. Hang Tuah adalah Laksamana Kesultanan Malaka yang menguasai 12 bahasa. Dia pahlawan laut, dia juga ambasador ulung Kesultanan Malaka. Pada usia sangat muda, Hang Tuah tinggal di Bintan. Dia belajar beberapa bahasa asing yang kala itu sangat penting untuk dikuasai, seperti bahasa-bahasa Arab, India, Cina, Siam, dan Jawa. Awal kemahiran bahasa Hang Tuah adalah bahasa Arab, kemudian India Tamil, kemudian ke Siam dia belajar bahasa Thai, yang mengajarinya bahasa Siam adalah seorang Tionghoa, yang kemudian Hang Tuah pun belajar bahasa Mandarin, bahasa gurunya tersebut. Karena kerajaan Jawa mulai menguat di Selat Malaka, Hang Tuah pun belajar ke Pulau Jawa. Untuk diplomasi, belajar bahasa Jawa, sampai akhirnya dia berhasil menguasai total 12 bahasa. Selain belajar banyak bahasa, Hang Tuah jugalah yang mengenalkan bahasa Melayu ke seluruh Nusantara dalam strateginya berdagang dengan para saudagar dari Jawa, Makassar, Ternate, dan banyak wilayah lainnya, yang akhirnya membawa Nusantara berbahasa Melayu, yang kemudian puncaknya di tahun 1928 seluruh kekuatan anak muda bangsa bersama mengatakan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Tanpa Hang Tuah tidak ada duta bahasa Melayu di Nusantara ini. Sobat, apa pelajaran yang didapat dari pejuang tanah Melayu tersebut? Merekalah yang mewarnai dan membentuk negara ini seperti sekarang adanya. Lalu kemudian, mengapa investor asing sekarang lebih disayangi dari para pejuang bangsa dan pejuang negara ini, sehingga turunannya pun diusir dari tanahnya sendiri? Bahkan kalimat siapa yang menghalangi investasi akan dibuldoser, akan dihukum. Mengapa investasi asing jadi penting sekali? Apa sih prinsip investasi itu? Benar, cari untung segede-gedenya. Misalnya ya, jalanan infrastruktur, bangunan tol infrastruktur itu uangnya Tiongkok, teknologinya Tiongkok, pemiliknya Tiongkok tentunya sampai lunas. Yang lunasi rakyat yang menggunakan, yang nyicil sampai investornya profit. Dan kalau sudah profit apa jadi milik negara? Ya tidak, selamanya harus terus membayar kita. Kemudian kita ke nikel. Nikel itu investasi asingnya yang masuk ke Sulawesi, ke Halmahera, kurang lebih ada 400 triliun rupiah selama 8 tahun ini. Sekarang investor asing mungkin sudah balik modal 5 kali lipat. Indonesia dapat apa? Wahai pejabat, jawab, Indonesia dapat apa? GDP per kapita 8 tahun ini naiknya hanya 30%. GDP per kapita awal 2014 adalah 3.500-an. Kemudian sekarang di tahun 2022 sekitar 4.600-an, alias per tahun hanya naik 3,8%, jauh dibanding India yang naik 60% dalam 8 tahun atau 7,5% per tahunnya, jauh dibanding Vietnam yang 49% dalam 8 tahun atau 6% setahunnya. GDP per kapita Indonesia naik hanya 30%, sementara investor asing nikel dan lain sebagainya dalam 8 tahun naiknya 500%. Kembali ke investor, mana ada investor yang mau rugi? Investor tuh maunya untung. Kalau investornya 100% nasional, pribumi, putra bangsa, maka 400 triliun itu sudah balik 5 kali lipat. Sudah ada 2.000 triliun rupiah duitnya di Indonesia, bukan di banknya Tiongkok. Dan itu akan menaikkan GDP per kapita bukan 30% dalam 8 tahun, mungkin 100% dalam 8 tahun, alias masyarakat lebih makmur 2 kali lipat dari sekarang. Kalau kalian pejabat mengatakan tidak punya modal orang Indonesianya, tidak punya rupiah orang Indonesianya, itu adalah pernyataan bodoh kalau keluar dari mulut pejabat. Benar kita tidak punya dolar, benar kita tidak punya yuan, tapi kita punya rupiah.
cetak saja pakai underlaynya proyek nikel, cetak saja pakai underlaynya pasir silika untuk buat kaca, nggak usah sini. Bagaimana sih? Hargai rakyat lah, hargai rupiah dan hargai pejuang bangsa sendiri dong. Peace.